makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbang sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang yang berbuat baik. Tuh Bani Israel sih udah kebanyakan nikmat yang Allah berikan, cuma mereka kufur nikmat, maghdub, dimurkai sama Allah. Ini ayat contoh lain nih. Allah baik banget sama Bani Israel. Ya cuma mereka berbuat kufur nikmat. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa kata Allah, naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Sanazidul muhsinin, kami akan menambah pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya, sanazidul muhsinin, ada tambahan pahala buat orang yang berbuat baik. Yang ngomong siapa? Allah langsung. Makanya ya kalau wajib sudah digugurkan, sunnah jangan sampai nggak menghiasinya gitu loh. Ayo hiasi. Ini sekarang orang udah berpuasa nih. Ini hari pertama bulan Ramadan kita berpuasa, betul? Itu wajib hukumnya. Nah, tapi kan ada sunnah-sunnah yang jangan ditinggalkan. Bikin deh orang bahagia ketika berbuka nih. Yang kita pikirkan bukan cuma buka puasa ntar sore terbenam matahari menjelang ketika maghrib gitu ya, sendiri dengan keluarga, enggak, tapi dengan bisa berbagi kan nih ya. Saya pengen berbagi apa nih ke orang-orang nih. Kalau perlu ntar Idul Fitri, padahal masih sebulan kan sunnah pakai baju bagus. Kalau seandainya bisa ngasih nih orang biar fokus jadi pada nggak belanja, ane beliin sarung dah, ane beliin baju dah, boleh ya. Berbuat ihsan, berbuat baik kok. Ini orang udah pada mulai hantam hataman Quran nih, Masya Allah. Udah ada yang 5 juz, ada yang lebih, ada yang sejuz belum nyampe, macam-macam lah. Wah, ini pahalanya ini kan dahsyat ini. Per huruf 10. Aneh baca, aneh juga pengen sedekah Quran. Nah, cakep ini. Jadi apa ya? Sanazidul muhsinin, janji Allah betul. Allah akan tambah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan pahala. Yang keempat, ya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya sebagaimana firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada ayat di mana Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Wad'uhu, berdoalah kepada Allah, khaufan wa tama'an, dalam kondisi takut dan harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat baik. Ya, jadi ada janji Allah yang akan memberikan rahmat buat orang-orang yang mau berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat baik. Makanya siapa orang yang berbuat baik, kata Allah, alladzi la yufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sebagaimana ayat mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian merusak di muka bumi ini setelah Allah baguskan bumi. Ya, jangan ada kerusakan. Dia pasang bom bunuh diri, ya kerusakan. Mengadu domba orang Islam, ya kerusakan. Mencibir syariat yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu merupakan sebuah kerusakan. Ulah lisan kalian mengucap sembarang kata, terpecah belah umat Indonesia ini. Hati-hatilah jaga lisan. Ini Ramadan loh. Ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau merusak sesuatu yang telah Allah baguskan di muka bumi ini, jangan. Mending wad'uhu, berdoalah kalian kepada Allah, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap. Karena kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat baik.
Yuk berbuat baik yuk. Pas bener waktunya ini. Ya, lagi semangat ya kita nih. Di awal-awal Ramadan nih, genjot dikit lah. Bersedekah ya. Ustadz juga membuka peluang buat teman-teman yang mau bersedekah beras. Kita punya stok banyak nih ya. Beras-beras masyarakat kita tampung buat kita bagikan juga nantinya. Ayo, atau tabung korma, ayo udah hantem-hanteman ya. Mana qasad sadaqatum mimalin, gak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah ya. Tidak ada keburukannya, tidak ada. Ayo bismillah, jangan tunda-tunda kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ini ada masjid lagi dibangun, ya diluaskan, dilebarkan. Ayo bismillah nimbrung. Ini penyebab Allah akan jadikan kalian orang yang kaya. Ya, karena memang janjinya seperti itu. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Langsung. Mana qasad sadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Maka sebagian riwayat mengatakan as-shadaqatu tudiul bala. Sedekah ini kan tolak bala. Ya, bukan cuma menghindar dari virus corona, ya. Menghindar nggak mau divaksin, bukan. Lebih daripada itu ya tolak penyakit dengan sedekah. Sedekah itu menyehatkan badan kok. Seperti orang yang menuntut ilmu itu menyehatkan badan. Ya nggak usah khawatir aja dong, lakukan kebaikan yang banyak. Masya Allah ya. Subhanallah. Tayyib. Kemudian di surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik, surga dan tumbuhannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kata Allah, ada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Sebagian mengatakan pahala yang terbaik itu selain kemudahan di dunia, gampangnya dihisab di akhirat nanti, di sirat ya, ada tambahan tuh surga. Masya Allah. Pahala yang terbaik itu surga. Dan kemuliaan-kemuliaan lainnya. Ya Allah yang mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka diberikan surga, khalidina fiha. Khalidun. Ya, hum fiha khalidun, kekal mereka. Masya Allah. Aduh, sayang kalau kita nggak memaksimalkan. Iya Ustaz, kalau lagi diceramain gini mah kita inget aja Ustaz. Giliran lagi nggak denger ceramah suka lupa. Kita cuma puasa, fokusnya cuma nahan lapar dan haus, ngayalin minum makan enak ketika berbuka. Ya udah dibilang sama Nabi, yang namanya puasa bukan cuma menahan lapar dan haus. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang diihtisabkan, jangan disia-siakan. Siapa sih yang jamin kita ketemu Ramadan yang akan datang? Gak ada yang ngejamin. Nah kalau mampu bisa berbuat baik, fastabiqul khairat. Yang kelima, Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan ini kita butuh. Ini zaman fitnah. Berliku serasa jalanan di hadapan kita. Ya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kan kuberikan hidayah. Kata Allah, kan kuberikan hidayah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang gemar berbuat baik, muhsin. Dialah orang-orang yang gemar berbuat ihsan. Kelihatan gak kelihatan sama orang, dia tetap berbuat baik. Kapanpun, dimanapun. Mau rame-rame, mau sendiri. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu walakin Allah yara.
Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Masya Allah ya. Ya jadi sungguh-sungguhlah jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad. Dan jihad yang paling utama kan dengan harta. Ayo bismillah. Ya baghil khair akbil. Wahai pencinta-pencinta kebaikan, momentumnya tepat, akbil. Manfaatkan kebaikan dan kemudahan. Jangan disia-siakan. Surat An-Nahl ayat 128. Ketika Allah jelaskan bahwa buat orang yang baik, Allah janji selalu bersama mereka. Kata Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya. Ya. Jadi Allah sudah patenkan ini jamaah. Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Ya, itu dong. Kalau Allah sudah janji bersama kita, aman, nggak ada yang berbahaya. Hujatan, cacian, makian, cibiran, nggak ngaruh. Serahin aja ke Allah. Ya, yang melecehkan syariat, yang menunda-nunda kebaikan, aduh. Nggak lihat Allah murka sama Abu Jahal itu. Ketika dia cegah orang beribadah, Nabi Muhammad sholat diganggu-ganggu, berbuat baik dilarang-larang. Kata Allah apa? Aru'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Apakah kalian melihat orang-orang yang melarang orang sholat? Suruh lihat. Siapa yang mencegah lagi keburukan? Insyaallah. Udah bukan 1-2 orang Allah musnahkan karena mengganggu kebaikan. Ini selalu ada generasi-generasi perusak kebaikan, selalu ada yang berusaha mencegah kebaikan datang. Ini orang-orang yang Allah jadikan bahan bakar neraka kalau dia nggak bertobat. Karena memang neraka kan wuquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu kan batu dan manusia. Ya. Nggak usah khawatir, Allah bersama kita. Surat Al-Hadid ayat 4 Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian. Jadi nggak ada yang berbahaya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Emang lah kamunya harus jahadu fina, kata Allah, bersungguh-sungguh. Makanya bulan biasa, bulan Ramadan, bulan apa aja, pokoknya hari apa aja, semangat. Hidup kita ini tazawwad, berbekal, kelak kita berjumpa dengan Allah. Iya. Ya umur, kalau enggak entar besok. Masa ini kan sesaat sekali. Paling berapa kali pemilu lagi umur kita. Ini kan lagi musim orang pada mati ini, betul. Jangan kebanyakan dandan fisik boleh, tapi jangan berlebihan. Dandan hati ini yang paling penting. Quran mana Quran? Udah kenal nama-nama Allah belum? Udah ngapal belum? Udah bikin planning berbuat baik belum? Dunia dipikirin, jabatan, tanah dilebarin buat urusan pribadi, ya. Titel depan nama, belakang nama, bikin repot, tukang bikin kartu nama. Berbuat baik. Tadi kan di awal disampaikan, ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, fulana tuzkar min kasrati salatiha wa siyami wa sadaqatiha. Ada seseorang yang terkenal dengan kebaikan solatnya, kebaikan puasanya, kebaikan sedekahnya, banyak ya Rasul. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi prakteknya, solatnya, sedekahnya, puasanya enggak membuat dia baik sama tetangga. Gimana tuh Rasul? Dia final, dia di neraka, kata Nabi. Tapi ada juga yang kebalikannya Rasul. Inna fulana tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada orang yang terkenal sedikit lah di mata manusia sholatnya, itu katanya.
puasanya juga sama, sedekahnya juga sama. Walakinnaha la tu'di jiranaha bilisaniha, tapi dia nggak pernah nyakitin hati tetangganya. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah, dia di surga. Kita cuma butuh praktek dalam kehidupan, bukan teori. Kayak Quran yang dibaca bukan targetnya hatam. Bisa gak Quran jadi petunjuk? Ya syukur kalau hatam bisa per huruf 10 kan, bak 10 kali hatam. Cuma kan fungsi Quran apa yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 185 itu, memuliakan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran di dalamnya, hudan petunjuk, linnas untuk manusia, wa bainati minal huda wal furqan, penjelas ya, antara petunjuk dan perbedaan-perbedaan yang ada. Quran itu solusinya. Ya, jangan baca Quran, tapi pahami maknanya. Luangkan waktu lah. Kalau pagi biasalah kita menghafal Quran, ulang-ulang tuh hafalan ayat. Siang kita baca terjemahan, baca tafsir cocok nih. Ya, sore diulang-ulang sedikit lah ya. Nah, kalau malam kita hataman itu. Karena mulia, baca Quran malam tuh mulia sekali. Bukan berarti waktu lain nggak boleh, boleh. Diatur waktu antara membaca, menghatamkan, menerjemahkan, antara mengulang bacaan ya.